Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah doa multiplikasi pada malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah dalam doa multiplikasi. Kami percaya ini semua karena kasih anugerah Tuhan buat setiap kami. Sebentar kami mendengarkan renungan firman Tuhan. Engkau yang memimpin dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan rema buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan malam hari ini, saya beri judul menghadapi rasa kecewa. Pernahkah Bapak Ibu, saudari-saudari semua merasa kecewa? Pasti kita semua pernah mengalami yang namanya rasa kecewa. Kecewa itu muncul ketika kita mengharapkan sesuatu tapi tidak terwujud atau tidak terpenuhi. Rasa kecewa bisa terhadap orang tua, anak, pasangan, sahabat, teman, saudara, bahkan kecewa pada diri sendiri. Dan yang lebih parah lagi, kalau kita kecewa sama Tuhan. Kecewa itu wajar, tapi menjadi tidak wajar kalau kekecewaan itu membuat kita jatuh dalam dosa. Di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-11, kita baca bersama-sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat ini mengingatkan supaya kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang sanggup memulihkan sebesar apapun rasa kecewa kita. Jadi bagaimana cara kita meresponi rasa kecewa itu yang lebih penting. Ada beberapa contoh tokoh di Alkitab yang mengalami rasa kecewa dan bagaimana mereka meresponi kekecewaan itu. Yang pertama yaitu Saul. Saul adalah raja pertama Israel yang dianggap pahlawan oleh rakyatnya. Tetapi kemudian muncullah sosok Daud yang masih muda. Dia berperang melawan Goliat dan berhasil mengalahkannya. Rakyat memuji dan mengeluk-elukkan Daud. Sehingga hal ini membuat Saul merasa kecewa dan iri. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 7-8, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Karena Saul membiarkan
atau bahkan memelihara rasa kecewanya, maka muncul niat jahatnya, yaitu ingin membunuh Daud. Dalam 1 Samuel 19 ayat yang pertama, Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tokoh yang kedua yaitu Yusuf. Yusuf mengalami banyak kekecewaan dalam hidupnya. Dia dijual oleh saudara-saudaranya untuk menjadi budak. Yusuf juga difitnah oleh istri Potifar. Yusuf dilupakan oleh juru minuman yang telah ditolongnya. Tapi bagaimana respon Yusuf? Yusuf tidak menyimpan kecewa atau sakit hati. Bahkan dia mengampuni orang-orang yang membuatnya kecewa. Jadi ada dua macam respon dalam menghadapi rasa kecewa. Yang pertama, menyimpan rasa kecewa seperti yang dilakukan oleh Saul. Yang kedua, membuang rasa kecewa seperti yang dilakukan Yusuf. Lalu bagaimana cara membuang atau menghilangkan rasa kecewa? Yang pertama yaitu belajar curhat atau mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Curhat kepada Tuhan itu lebih aman. Kalau kita curhat sama orang lain, belum tentu bisa menjaga rahasia kita. Atau mungkin juga ketika kita curhat dengan orang yang salah, justru akan membuat rasa kecewa kita itu bukannya hilang, tetapi semakin tambah kecewa. Seperti yang terjadi terhadap diri Ayub ketika dia berkeluh kesah dan frustasi atas pencobaan yang dia alami, maka segeralah Ayub menyadari kesalahannya dan mencabut semua kata-kata negatif yang pernah diucapkan. Dalam ayat 42 ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Tuhan pun memulihkan keadaan Ayub bahkan dengan porsi ganda. Yang kedua, bagaimana kita membuang atau menghilangkan rasa kecewa, yaitu belajar mengampuni. Seperti Yusuf yang mengampuni orang-orang yang sudah mengecewakannya. Yang ketiga yaitu mengandalkan Tuhan. Di dalam Mazmur 146 ayat 5-6, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Mungkin saat ini kita sedang merasa kecewa. Kita sudah merasa hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi mengapa masalah datang silih berganti dengan tiada henti? Sementara kita melihat perjalanan hidup orang-orang di luar Tuhan tampak mulus, tanpa aral. Jangan sekali-kali menuduh Tuhan berlaku tidak adil. Tak satu pun peristiwa yang kita alami luput dari pengawasan Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kekecewaan atau hal-hal yang tidak mengenakkan itu terjadi dalam hidup kita untuk menguji kadar iman kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka
yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Jangan biarkan iblis menguasai hidup kita melalui rasa kecewa. Iblis berusaha menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Percayalah, rencana dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian renungan firman Tuhan, kiranya memberi kekuatan kepada setiap kita. Kita belajar membuang segala rasa kecewa kita, dan kita terus berusaha hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.